Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, kami dari kelompok satu dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Dwi Respianan dari Sulaiman SPMC. Jadi di sini kami akan membawakan materi tentang teori behaviorisme. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Amira Putri yang akan membawakan materi tentang definisi teori behaviorisme dan sejarah teori behaviorisme, Muhammad Zulkifli yang akan membawakan materi tentang prinsip utama teori behaviorisme, saya sendiri yang akan membawakan materi tentang aplikasi teori behaviorisme dalam pendidikan, dan Ardiansyah yang akan membawakan materi tentang kritik teori behaviorisme. Jadi mungkin langsung saja saya akan mempersilahkan Amira Putri untuk membawakan materinya. Terima kasih. Definisi teori belajar behaviorisme. Teori belajar yang mempengaruhi perubahan perilaku siswa adalah teori belajar behavioristik. Dilihat dari pengertiannya, teori belajar behavioristik adalah teori psikologi yang menitikberatkan pada perilaku nyata dan tidak nyata yang berkaitan dengan hubungan sadar atau konstruksi mental. Teori belajar behaviorisme diarahkan pada hasil yang dapat diukur, diamati, dianalisis, dan diuji secara objektif. Pendekatan ini memiliki kontribusi dalam mencapai perubahan pemikiran, perasaan, dan pola perilaku bagi individu. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Desmita 2009, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang memahami perilaku manusia dengan menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan perilaku seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang harus dilakukan melalui pengujian dan pengamatan tingkah laku yang dilihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian tubuhnya. Teori ini mengutamakan observasi, karena observasi penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku. Belajar merupakan hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Menurut teori ini, yang sangat penting dalam belajar adalah input berupa stimulus dan output berupa respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan oleh guru kepada siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau respon siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Proses terjadinya stimulus dan respon penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Apa yang diamati adalah stimulus dan respon. Sebab itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh siswa harus dapat diamati dan diukur. Oleh karena itu, pengukuran sangat penting untuk melihat bentuk-bentuk perubahan yang terjadi atau tidak adanya perubahan tingkah laku, dan dalam penerapan teori belajar behavioristik lebih ditekankan pada aspek penguatan. Selanjutnya, sejarah perkembangan teori. Teori belajar behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang berfokus pada pengamatan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini menekankan bahwa semua perilaku dipelajari melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Tokoh-tokoh utama dalam pengembangan teori ini adalah Ivan Pavlov, John B. Watson, dan Skinner, yang masing-masing berkontribusi dengan konsep-konsep kunci mereka seperti classical conditioning, behaviorisme, dan operant conditioning. Yang pertama, Ivan Pavlov dan classical conditioning. Ivan Pavlov adalah seorang fisiolog asal Rusia yang awalnya meneliti sistem pencernaan pada anjing. Namun, dalam penelitiannya, Pavlov menemukan sesuatu yang menarik tentang perilaku refleks yang tidak disengaja. Ia mengamati bahwa anjing-anjingnya mulai mengeluarkan air liur tidak hanya ketika mereka melihat makanan, tetapi juga ketika mereka mendengar langkah-langkah kaki atau melihat orang yang biasa memberi makan mereka. Dari pengamatan ini, Pavlov merumuskan konsep classical conditioning, yang merupakan proses pembelajaran di mana suatu stimulus netral yang awalnya tidak memicu respon tertentu, akhirnya dapat memicu respon tersebut setelah berulang kali dipasangkan dengan stimulus yang sudah memiliki respon alami. Dalam eksperimennya, Pavlov menggunakan bel sebagai stimulus netral. Setiap kali dia memberikan makanan pada anjingnya, dia membunyikan bel.
Setelah beberapa kali pengulangan, anjing-anjing tersebut mulai mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel, meskipun makanan tidak disajikan. Proses ini dikenal sebagai classical conditioning dan melibatkan beberapa komponen utama. Yang pertama, stimulus netral, stimulus yang awalnya tidak memicu respon apapun, misalnya suara bel. Yang kedua, stimulus tak bersyarat, stimulus yang secara alami memicu respon, misalnya makanan yang memicu air liur. Yang ketiga, respon tak bersyarat, respon alami terhadap stimulus tak bersyarat, misalnya air liur sebagai respon terhadap makanan. Yang keempat, stimulus bersyarat, stimulus yang awalnya netral tetapi setelah asosiasi dengan respon tak bersyarat memicu respon, misalnya bel setelah dikaitkan dengan makanan. Komponen yang terakhir yaitu respon bersyarat, respon yang dipelajari terhadap stimulus bersyarat, misalnya air liur sebagai respon terhadap bel. Classical condition Pavlov menjadi dasar pemahaman bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi sederhana antara dua stimulus. Yang kedua yaitu John B. Watson dan behaviorisme. John B. Watson adalah psikolog Amerika yang sering dianggap sebagai bapak behaviorisme. Watson sangat dipengaruhi oleh karya Pavlov dan membawa konsep conditioning ini ke psikologi Amerika, memperluas aplikasinya dari hewan ke manusia. Watson berpendapat bahwa psikologi harus berfokus pada studi perilaku yang dapat diamati dan diukur, bukan pada proses mental yang tidak dapat diamati seperti pikiran dan emosi. Watson mempopulerkan gagasan bahwa lingkungan adalah faktor utama dalam membentuk perilaku manusia. Salah satu eksperimen terkenalnya adalah eksperimen Little Albert, di mana ia mengkondisikan seorang anak kecil bernama Albert untuk merasa takut terhadap tikus putih, dengan memasangkan kehadiran tikus dengan suara keras yang menakutkan. Setelah beberapa kali paparan, Albert mulai menunjukkan ketakutan tidak hanya terhadap tikus, tetapi juga terhadap benda berbulu putih lainnya, seperti kelinci dan bulu. Dalam eksperimen ini, Watson mendemonstrasikan prinsip-prinsip conditioning klasik pada manusia dan menekankan bahwa ketakutan dan reaksi emosional lainnya dapat dipelajari melalui asosiasi. Watson berargumen bahwa semua perilaku manusia, termasuk emosi, adalah hasil dari conditioning, dan dengan demikian dapat dimanipulasi atau diubah melalui pengendalian lingkungan. Watson sangat menekankan pentingnya kontrol lingkungan dan menganggap bahwa perilaku dapat diprediksi dan diubah dengan memanipulasi stimulus eksternal. Ini adalah inti dari behaviorisme, yang menolak introspeksi dan penekanan pada proses mental, mengarahkan fokus sepenuhnya pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Yang ketiga yaitu Skinner dan operant conditioning. Skinner adalah psikolog Amerika yang melanjutkan dan memperluas teori behaviorisme dengan konsep operant conditioning. Berbeda dengan classical conditioning yang melibatkan respon refleks terhadap stimulus, operant conditioning berfokus pada bagaimana konsekuensi dari suatu perilaku mempengaruhi kemungkinan perilaku itu akan diulang di masa depan. Skinner berargumen bahwa perilaku tidak hanya dipelajari melalui asosiasi antara stimulus, tetapi juga melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Dalam eksperimennya, Skinner menggunakan Skinner Box, sebuah alat yang memungkinkan hewan, biasanya tikus, untuk belajar melakukan perilaku tertentu, misalnya menekan tuas untuk mendapatkan reward seperti makanan atau menghindari punishment seperti kejutan listrik. Konsep utama dalam operant conditioning adalah reinforcement atau penguatan, proses di mana perilaku diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan atau mendapat reward yang meningkatkan kemungkinan perilaku itu diulang. Penguatan dapat bersifat positif atau negatif. Konsep yang kedua yaitu punishment atau penghukuman, proses di mana perilaku diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan yang menurunkan kemungkinan perilaku itu diulang. Seperti reinforcement, punishment juga bisa bersifat positif atau negatif. Yang ketiga yaitu extinction atau pemadaman. Ketika perilaku yang sebelumnya diperkuat tidak lagi diikuti oleh reinforcement, perilaku itu akan cenderung menghilang seiring waktu. Skinner menekankan bahwa perilaku manusia sebagian besar dikendalikan oleh penguatan positif dan negatif.
Dia percaya bahwa dengan mengatur konsekuensi perilaku, manusia dapat mengontrol dan memodifikasi perilaku dengan cara yang diinginkan. Kontribusi Skinner pada teori belajar ini telah diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, manajemen, dan terapi perilaku. Nama saya Muhammad Zulkifli dari kelas PTIKC angkatan tahun 2023. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan kami bahas mengenai teori belajar behaviorisme. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip utama behavior. Nah, dalam prinsip-prinsip utama behavior ada yang namanya classical conditioning atau pengkondisian klasik. Nah, yang dimana ini merupakan jenis pembelajaran yang dimana organisme akan belajar menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus. Nah, adapun tokoh-tokoh seperti teori pengkondisian klasik seperti Pavlov ini melakukan percobaan respon terhadap anjing, makanan, dan juga bel. Nah, pada saat melakukan eksperimen yang bagaimana stimulus netral yang diibaratkan itu seperti bunyi bel dapat diasosiasikan dengan stimulus alami, yakni makanan, untuk memunculkan respon tertentu terhadap anjing. Nah, yaitu keluarnya air liur. Nah, itu merupakan bentuk responsnya. Nah, pada awalnya makanan atau UCS yang diibaratkan UCS conditioned stimulus akan secara alami mengeluarkan anjing untuk mengeluarkan air liur atau UCR unconditioned response. Nah, kemudian setelah beberapa kali merepresentasikan bel atau menggunakan bel sebelum makanan, biasa disebut CS conditioned stimulus, maka anjing akan mulai mengasosiasikan bunyi bel tersebut dengan makanan dan akhirnya mengeluarkan air liur hanya ketika mendengar bel, walaupun makanan tersebut tidak diberikan. Nah, respon ini biasa disebut sebagai CR, conditioned response. Nah, teori ini menggambarkan bahwa proses pengkondisian dapat menciptakan asosiasi yang kuat antara dua stimulus yang awalnya tidak saling berhubungan. Misalnya, dalam konteks pendidikan ini guru dapat menggunakan metode pengkondisian klasik dengan menghubungkan elemen yang menyenangkan, seperti halnya media pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan minat siswa pada materi yang sulit dipahami. Nah, dengan cara ini siswa akan lebih cenderung, lebih tertarik dalam pelajaran yang disajikan dengan cara yang menarik juga dan juga menyenangkan. Nah, selanjutnya ada yang disebut operant conditioning. Nah, teori ini mengembangkan sistem pemberian hadiah dan pemberian hukuman kepada peserta didik. Apabila peserta didik melakukan proses pembelajaran dengan baik, maka akan diberikan hadiah atau penghargaan kepadanya. Sedangkan apabila peserta didik melakukannya dengan kurang dalam mengikuti pembelajaran, maka akan mendapatkan sesuatu yang berbanding terbalik dengan pemberian hadiah sebelumnya. Nah, dalam prinsip ini ada juga yang disebut reinforcement atau penguatan yang merupakan respon terhadap perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya perilaku tersebut. Nah, reinforcement ini ada beberapa, yaitu reinforcement negatif dan reinforcement positif. Ada juga yang disebut punishment dalam prinsip ini, yang dimana merupakan konsep yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, penguatan positif dan negatif ini akan bersifat primer maupun sekunder, serta dapat berupa penguatan yang juga positif dan juga negatif. Nah, penguatan positif ini akan melibatkan penambahan stimulus yang menyenangkan, seperti memberi pujian, sementara penguatan negatif melibatkan penghapusan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya dalam dunia nyata, penguatan positif lebih efektif dalam memotivasi seseorang untuk bekerja ataupun belajar. Sedangkan penguatan negatif dapat digunakan dalam situasi untuk merubah perilaku. Misalnya, seseorang siswa yang rajin dapat diizinkan untuk tidak mengerjakan tugas tambahan sebagai bentuk penguatan negatif. Nah, selanjutnya ada generalisasi, diskriminasi, dan extinction.
Nah, generasi stimulus adalah suatu fenomena di mana suatu respon yang telah dipelajari terhadap suatu stimulus juga diterapkan pada stimulus yang lain yang serupa. Misalnya, anjing dalam eksperimen Pavlov tidak hanya mengeluarkan air liur ketika mendengar bel tersebut, tapi juga ketika mendengar bel lain yang nadanya juga mirip seperti bel. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa pembelajaran dari stimulus awal bisa diterapkan pada stimulus yang serupa tanpa harus diajarkan secara khusus. Nah, dalam konteks pendidikan, generalisasi stimulus ini bisa terjadi ketika seseorang siswa merespon situasi yang mirip dengan respons yang sama. Misalnya ya, jika seseorang guru selalu memulai pelajaran dengan senyuman dan kata-kata motivasi, siswa mungkin akan mengasosiasikan tindakan tersebut dengan sikap positif terhadap belajar. Bahkan, jika guru tersebut tidak hadir dan situasi serupa terjadi, seperti guru pengganti melakukan hal yang sama, maka siswa mungkin tetap merespon dengan antusiasme yang sama juga. Nah, selanjutnya diskriminasi stimulus. Nah, diskriminasi stimulus ini terjadi ketika individu dapat membedakan antara stimulus yang mirip tetapi tidak identik dan merespon hanya terhadap stimulus tertentu. Nah, misalnya seseorang siswa mungkin awalnya mengasosiasikan semua pujian dari guru sebagai tanda bahwa jawabannya benar. Namun, setelah beberapa kali pengalaman, siswa belajar membedakan antara senyuman biasa dan pujian lisan seperti bagus, dan memahami bahasa pujian lisan yang menandakan jawaban yang benar. Sementara senyuman saja tidak selalu berarti hal tersebut. Nah, dalam praktiknya, diskriminasi stimulus ini akan membantu siswa untuk fokus pada aspek-aspek penting dalam belajar. Mereka belajar untuk tidak merespon semua situasi dengan cara yang sama, tetapi untuk membedakan situasi mana yang penting untuk direspon secara berbeda. Nah, sebagai contohnya, siswa dapat belajar untuk mengidentifikasi tugas mana yang membutuhkan perhatian lebih besar berdasarkan instruksi spesifik dari guru. Nah, yang berikutnya ada extinction, yakni pemadaman, merupakan proses di mana respon yang telah dipelajari akan hilang ketika stimulus yang tidak dikondisikan tidak lagi dipasangkan dengan stimulus yang tidak terkondisi. Dalam eksperimennya Pavlov, jika bunyi bel sering kali dibunyikan tanpa diikuti oleh makanan, maka anjing pada akhirnya akan berhenti mengeluarkan air liur ketika mendengarkan bel. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwa tanpa penguatan yang berkelanjutan, respons yang dipelajari juga akan menghilang. Sama halnya dalam lingkungan pendidikan, proses extension dapat terjadi ketika perilaku siswa yang diinginkan tidak lagi mendapat penguatan. Misalnya, jika siswa yang rajin belajar tidak lagi menerima pujian atau penghargaan atas usahanya, mereka mungkin menjadi kurang termotivasi untuk mempertahankan perilaku tersebut. Namun extension dapat dicegah atau diperlambat dengan memberikan penguatan secara juga berkala, meskipun tidak setiap kali perilaku tersebut terjadi. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan materi selanjutnya pada anggota kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kali ini saya akan melanjutkan materi teori behaviorisme, yaitu saya akan membahas tentang aplikasi teori behaviorisme. Yang pertama itu penerapan reward dan punishment kepada peserta didik. Nah, menurut Widiono, pemberian reward dan punishment itu dalam proses belajar mengajar di kelas sangat penting karena dapat memberikan dampak positif bagi siswa. Reward dalam konteks ini adalah perlakuan yang menyenangkan dan merupakan salah satu faktor psikologis dalam belajar. Ini juga merupakan contoh nyata dari motivasi ekstrinsik yang diberikan oleh guru untuk membantu siswa belajar, terutama ketika mereka berhasil meraih prestasi yang memuaskan. Adapun punishment dalam konteks ini menurut Abdurrahman dan Kusdi adalah respon yang diberi konsekuensi yang tidak menyenangkan yang akan membuat anak tertekan. Contohnya yaitu seorang anak yang tidak mengerjakan tugas itu tidak diperbolehkan bermain bersama temannya sebagai bentuk dari hukuman. Nah,
Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Raihan pada tahun 2019, itu membuktikan bahwa pemberian reward dan punishment pada pembelajaran itu memberikan pengaruh dalam hal kedisiplinan, motivasi, dan semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat saat sebelum diterapkannya pemberian reward dan punishment kepada peserta didik, banyak dari mereka itu melakukan pelanggaran. Namun, namun yang terjadi saat diterapkannya reward dan punishment, peserta didik mengalami peningkatan prestasi. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Rahim ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin dan kawan-kawan pada tahun 2022. Nah, Amiruddin dan kawan-kawan pada tahun 2022 ini menunjukkan hasil bahwa pemberian reward dan punishment itu secara signifikan juga mempengaruhi motivasi belajar siswa jika dilakukan dengan baik dan sesuai. Nah, yang kedua yaitu penerapan teknik pembelajaran berbasis drilling. Menurut Sujana pada tahun 2023, teknik pembelajaran drilling ini itu adalah proses melakukan aktivitas yang sama secara berulang-ulang dengan tekun yang bertujuan untuk memperkuat hubungan atau menyempurnakan keterampilan hingga menjadi permanen. Nah, menurut Jamara dan Bahri pada tahun 2006, penerapan metode drilling ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu antara lain membantu mengembangkan keterampilan motorik seperti menulis dan melafalkan huruf serta kata serta kalimat. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman pengetahuan dasar seperti perkalian, pengurangan, dan pembagian. Yang ketiga itu membentuk kebiasaan yang teratur dan meningkatkan ketepatan serta kecepatan dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat itu yaitu membuat gerakan-gerakan kompleks menjadi lebih otomatis dan mudah dilakukan. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hastensi pada tahun 2020, penerapan metode drilling ini dapat meningkatkan keterampilan speaking dan vocabulary siswa SMK Negeri 2 Lahat. Adapun penerapan metode drilling dalam penelitian studi literatur yang dilakukan oleh Fahrozi dan kawan-kawan pada tahun 2022 itu menyimpulkan bahwa metode drill juga memberikan efek positif pada pembelajaran matematika di sekolah dasar yang terlihat dari peningkatan hasil belajar matematika siswa di berbagai sekolah dasar di Indonesia, baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Yang ketiga yaitu penerapan teknik pembelajaran rote learning atau hafalan. Nah, menurut kamus Cambridge, rote learning adalah mempelajari sesuatu agar dapat mengulanginya dari ingatan, bukan untuk memahaminya. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata hafal merujuk pada pelajaran yang telah tersimpan dalam ingatan atau kemampuan untuk mengucapkannya tanpa melihat buku atau catatan. Nah, menghafal berarti berusaha memasukkan informasi ke dalam pikiran agar selalu diingat. Oleh karena itu, hafalan dapat diartikan sebagai proses mengingat atau menjaga ingatan. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyah dan kawan-kawan pada tahun 2024, itu menunjukkan bahwa penerapan metode hafalan ini berpengaruh terhadap kecerdasan kognitif siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Takhasus Al-Quran Wonosobo. Adapun dalam penelitian yang dilakukan Zaidi ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyah dan kawan-kawan, yaitu menunjukkan bahwa penerapan metode hafalan ini juga sangat efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran hafalan Al-Quran. Nah, yang keempat itu penerapan teknik modifikasi perilaku dalam manajemen kelas. Modifikasi perilaku adalah penggunaan teknik pengaturan manusia secara tekstur untuk mencapai perubahan perilaku tertentu. Nah, menurut Eseng dalam Satriawan pada tahun 2020 itu modifikasi perilaku adalah upaya untuk mengubah perilaku dan emosi manusia dengan cara yang bermanfaat berdasarkan teori pembelajaran modern. Modifikasi perilaku adalah penerapan prinsip-prinsip pembelajaran yang telah diuji secara eksperimental untuk mengubah perilaku maladaptif, mengurangi perilaku adaptif yang tidak diinginkan, serta membangkitkan dan memperkuat perilaku adaptif. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Latif dan kawan-kawan pada tahun 2024 itu menunjukkan bahwa penerapan teknik modifikasi perilaku efektif untuk diterapkan dalam membantu anak dengan SD, yaitu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola gejala mereka. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Astari pada tahun 2022, Astari dan kawan-kawan pada tahun 2022 itu menunjukkan bahwa dalam pengenalan kelas 4 SD Muhammadiyah 048,
itu guru memodifikasi tingkah laku, mengelola manajemen kelompok, menemukan dan memecahkan perilaku perilaku yang menyebabkan masalah agar tetap terkendali dan kondisi pembelajaran yang optimal. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan, saya persilahkan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM 210209502050. Baiklah, langsung saja. Adapun materi kritik teori behaviorisme ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu reduksi kompleksitas perilaku manusia. Salah satu kritik paling mendasar terhadap teori behaviorisme ini adalah pendekatan yang terlalu menyederhanakan perilaku manusia. Teori ini mengabaikan proses mental internal yang kompleks seperti emosi, keyakinan, niat, dan motivasi yang berperan penting dalam menentukan perilaku seseorang. Kritik ini diperkuat oleh penelitian dalam bidang psikologi kognitif yang menunjukkan bahwa pemikiran dan interpretasi individu tentang dunia sekitar mereka memainkan peran penting dalam perilaku yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh hubungan stimulus respons. Yang kedua yaitu pengabaian konteks sosial dan budaya. Behaviorisme juga dikritik karena tidak memperhitungkan konteks sosial dan budaya dalam pembentukan perilaku. Sebagai dasar, teori behaviorisme klasik berfokus pada individu sebagai entitas yang dipenuhi oleh rangsangan tanpa memperhatikan pengaruh lingkungan sosial atau budaya. Kritik ini datang dari teori-teori sosial seperti konstruktivisme sosial yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam konteks interaksi sosial. Yang ketiga yaitu keterbatasan dalam menjelaskan pembelajaran kompleks. Behaviorisme efektif dalam menjelaskan pembelajaran dasar dan perilaku kebiasaan melalui penguatan positif dan negatif. Namun, ketika berbicara tentang pembelajaran yang lebih kompleks seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, atau kreativitas, behaviorisme dinilai tidak memadai. Pembelajaran kompleks seringkali melibatkan proses kognitif yang lebih tinggi yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan hubungan stimulus respons. Yang keempat yaitu ketergantungan pada penguatan eksternal. Behaviorisme sangat bergantung pada konsep penguatan eksternal untuk membentuk perilaku. Kritik terhadap ini muncul karena tidak mempertimbangkan peran motivasi intrinsik dorongan internal untuk bertindak yang tidak bergantung pada hadiah eksternal. Misalnya, penelitian terbaru dalam psikologi pendidikan menunjukkan bahwa motivasi intrinsik seperti keinginan untuk belajar atau rasa ingin tahu lebih efektif dalam jangka panjang dalam memotivasi siswa daripada penguatan eksternal seperti hadiah dan hukuman. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam menjelaskan pengalaman subjektif. Behaviorisme seringkali mengabaikan pengalaman subjektif atau fenomena kesadaran yang dimiliki individu. Dalam perspektif behaviorisme klasik, kesadaran dan pengalaman subjektif dianggap kurang penting karena tidak dapat diukur secara langsung. Namun, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pengalaman subjektif seperti perasaan dan persepsi individu memiliki peran signifikan dalam menentukan perilaku. Hal ini menjadi perhatian utama dalam kritik terhadap behaviorisme, terutama dari pendekatan psikologi, humanistik, dan kognitif yang lebih menekankan pentingnya pengalaman subjektif dalam proses pembelajaran dan perilaku.
Yang keenam yaitu pendekatan unidimensional terhadap pembelajaran. Behaviorisme sering dianggap unidimensional karena hanya berfokus pada aspek-aspek tertentu dari pembelajaran seperti respons terhadap rangsangan. Dalam konteks pendidikan, kritik ini semakin relevan karena metode pembelajaran modern menekankan pada pendekatan holistik yang melibatkan berbagai dimensi pembelajaran, termasuk aspek emosional, sosial, dan kognitif. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ketergantungan pada pengondisian dan penguatan. Behaviorisme sangat bergantung pada konsep pengondisian atau classic and operant condition sebagai mekanisme utama dalam pembentukan perilaku. Nah, kritik terhadap hal ini muncul karena pengondisian dianggap tidak selalu efektif dalam situasi yang lebih kompleks atau dalam jangka panjang. Misalnya, dalam konteks pendidikan, pemberian hadiah atau hukuman untuk membentuk perilaku dapat menghasilkan hasil yang tidak konsisten jika siswa hanya termotivasi oleh faktor eksternal dan bukan oleh minat atau keinginan internal. Penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa metode ini dapat mengabaikan potensi pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna, yang memerlukan keterlibatan mental yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pengabaian terhadap perkembangan individu. Behaviorisme tidak sepenuhnya memperhitungkan faktor-faktor perkembangan seperti usia, tahap perkembangan kognitif, atau perubahan dalam proses berpikir seiring bertambahnya usia. Teori perkembangan kognitif yang diajukan oleh Jean Piaget misalnya menunjukkan bahwa individu melalui tahap-tahap perkembangan yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dalam lingkungan. Kritik terhadap behaviorisme menyoroti bahwa teori ini gagal menjelaskan bagaimana proses pembelajaran berubah seiring dengan perkembangan kognitif individu. Penelitian kontemporer mendukung gagasan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan individu, sesuai yang diabaikan oleh pendekatan behavioris. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Saya kira dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.